Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai olahraga dengan berbagai tragedinya. Kita akan membahas mengenai antara prestasi, gengsi, atau frustasi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu saudara-saudara kita dari UPI-YAI-JKT. Ya, UPI-YAI Jakarta. Ya. Selamat datang di LK dan juga teman-teman dari SMK Bina Putra Jakarta. Kompak pada ini. Ya kompak ya. Sebelah sana juga sama ya? Ini Bina Putra, Hah? ini Bina Karya, ini binasain aja. Lebaran main binasain aja Itu Pak. baru juga selesai Ramadannya. Baru di awal-awal Anda itu. Binasain dosa-dosanya. Iya. Nol. Bagus gitu. seperti Tapi itu. sebentar Kang Pak Jarwo, mohon maaf setelah lebaran ini bajunya kok modis sekali. Ini modis Ini dipakai sholat id kemarin ya, keren ini. Ngaco aja Anda mah sholat pakai beginian. Nah, tapi ini keren modis sekali. Bukan modis itu kan gambar yang di salon dibikin jaket. Oh, contoh rambut ya. Oh yang model Contoh rambut Tops yang Collection, difoto. Meng. Iya. Saya tuh collection. nggak ketinggalan model Pak Denny. Iya betul, iya. Lalu saya ikuti kemana model pergi. Pak Jarwo, tapi kalau dilihat itu foto-fotonya orang yang udah nggak ada semua loh Pak. Beneran? Emang iya? John Lennon, Bob Marlene Marley. Monroe, Che Guevara. Iya. Ini the legend. Kapan dong taruh foto sendiri Oh, di iya, situ? Kennedy. Ini kenapa kayak orang PKL bener-bener lihat. dirubungin begini? John Lennon, Elvis Presley, sini di sini. Bob Marley ada, Bob Marley ada. Tupac Shakur. Tupak. Ngapain disuruh maju? Maksudnya suruh maju pengen diliatin, bukannya disuruh pergi. Ini orangnya masih Gimana sih orang nggak ngerti aja. Sana Pak, di sana Pak. Oh. Ini duduk maksudnya. Aduh. Pak Jarwo tapi benar keren. Keren Pak. Pakaian ini yang dipakai. Saya ini. Yang dipakainya justru masih ada. Lontong semua. Anda nggak ikut-ikut? Setelah melewati bulan Ramadan Itu saya. betul, lebih sabar. Bagus. Karena yang namanya Saya Ramadan menghindari untuk mengatakan yang jelek-jelek tentang orang lain. Bagus. Membicarakan orang lain, Ya, betul. saya kurangi. Nanti saya WhatsApp aja. Jadi yang namanya hasil dari Ramadan itu adalah kesabaran. Orangnya jadi lebih sabar lagi. Karena di Ramadan itu berlatih untuk sabar. Begitu. Jadi Pak Jarwo juga sekarang kelihatan lebih tenang. Ini kita membicarakan mengenai prestasi, gengsi, dan frustasi di olahraga. Ini salah satunya Rio Haryanto. Rio Haryanto ini terancam gagal melanjutkan ajang Grand Prix F1. Sayur dan tuh, Pak. Hah? Sayur, Apaan ini? terancam. Terancam itu. Rancam itu makanan. Makanan. Ini tahu nih. Ya nama ini maksudnya terancam Terancam. tuh dia Urap, mirip sama urap. Urap. Mirip sama Kalau Pak urap. Jarwo kan sarap. Pak Jarwo dikatain Pak Jarwo. Saya denger. Kan aku bantuin Pak Jarwo. Dikatain sarap, kurap gitu-gitu. ini Kurap Anda yang nambahin. Gak Nggak Pak ada. Jarwo. kurap nggak ada kurapnya. Enggak, saya agak mencermati tadi Pak Denny Rio Haryanto. mencungkil sedikit tentang Rio Haryanto. Mencuplik mungkin ya, bukan mencukil. Mata Pak. Kalau mencukil maaf. Yang ngomong gimana? Ngaco. Mencungkil, mencuplik ya. Ya, dan ini ada Tristan Alif juga yang diancam, yang juga terancam gagal untuk bergabung dengan Getafe. Ya, Gimana menurut Bapak? Rio Haryanto, Ya. seorang pembalap F1 dari Indonesia. Tuh, ngerti dia. Kemarin juara berapa? Kemarin masuk finish urutan berapa? Kemarin itu dia pernah ikut dalam beberapa macam lomba F1 di berbagai negara Pak Denny. Iya kan F1 yang diikutinnya. Betul. Iya kan pindah-pindah. Iya. Iya. Bapak kenalin dulu nama Bapak siapa. Ya. Nama ibunya siapa, tinggalnya di mana. Oke, jadi nanti kalau nyasar orang pada nganterin. Nah, Ya nggak perlu lah, masa alamat segala disebutin. Saya Pak Denny Iya. dari jaringan kakek tua biasa main sulap, Waduh, disingkat apa Pak? jaket balap. Wah keren. Jaket balap. Gimana Pak? Berbicara masalah
prestasi Rio Rianto Ya. yang begitu menggebu-gebunya masyarakat membantu pendanaan sehingga juga Kemenpora, kemudian pemerintah, Bapak tahu Kemenpora Pihak- mengeluarkan dana? ya di koran atau dimanapun di Nggak media ada. sosial saya Menpora bantu. Dia mengajak, Iya, orang-orang mengajak kalau semua masyarakat untuk membantu Rio Rianto lah begitu. Iya. Punya andil mereka itu. Begitu. Bapak omongnya Sabar, tadi Pak. lain bukan itu. Bukan batu. Gak apa-apa Pak. Udah bukan Orang Ramadan salah Pak. ya? Orang kesel kan disediain minum ya. Ini yuk abis lebaran Pak, sayangnya Pak. Saya maunya susu. Air putih nggak suka saya. Jadi begitu Pak Denny. Nah, Rio Rianto kenapa tidak punya prestasi yang signifikan di saat dia itu ikut lomba F1 itu Pak Denny? Karena dia salah masuk tim Pak Denny. Loh, timnya Seharusnya dia itu tidak masuk tim Manor Racing. Manor Racing. Harusnya dia itu masuk Manor Leasing. Jadi ngebut gitu. Supaya nggak Manor- ditarik gitu bos. Oh, Manor Leasing maksudnya. Ngerti gak sih lu? Padahal. Pak Jarwo lucu banget. Kalau tahu saya yang bawain. Saya setuju sama Pak Jarwo, bener. Apapun yang Pak Jarwo bilang saya setuju aja udah. Karena kalau misalnya Manor Itu lawakan saya, nggak minta izin. Kapan? Ih, baruangan. Itu lawakan saya tuh. Oh, ya Bu, lo kayak Uus lu. Sebut Merek. Sekarang ngelawak mesti izin. Iya. Sekarang ada aturannya si Uus itu. Biarin aja dia yang ngatur sendiri. Nah, saya pikir Pak Denny. Yang salah nih siapa menurut Pak Jarwo? Harusnya apakah memang pemerintah Berkali-kali harus saya bilang yang mendukung? salah itu tukang rujak. Kok tukang rujak sih Pak? Udah tahu akuarium diisiin buah-buahan. Masih lucu ya. Masih. Lucu-lucu. Yang penting konsisten, iya. Salahan tukang ikan. Kenapa? Ikan mati dibilang seger. Masih seger kan udah mati. Tapi pada ikan segeran kamu. Oh iya makasih Pak Jarwo. Dirayu sama aki-aki. Jadi yang harus bertanggung jawab di sini siapa? Jadi Pemerintah juga bertanggung jawab maksudnya. enggak, maksudnya memang untuk kemajuan olahraga di negeri kita ini perlu yang namanya keterlibatan atau Yang bantuan salah dari tukang semangka Pak. Hah? pemerintah. Kok semangka? Dalam arti begini Pak Denny. Masa semangka tanpa Seandainya itu Bijinya di- siapa? Seandainya kalau atlet itu berprestasi Pak Denny. Ya. Tadi kan negeri Om ini- Komeng tadi kenapa semangkanya negeri nggak ini denger? juga akan tasa lu berlibur aja sana lagi sono lu. Libur telah tiba. Sabar Pak Jarwo. Sabar. Pak Jarwo sabar. Jadi menghabiskan Om Jarwo. uang negara ataupun uang masyarakat Pak Denny, menghambur-hamburkan uang itu. Prestasi nggak punya, tapi sebegitu sudah banyaknya dana yang keluar Pak Denny. siapa itu? Si Asirio itu. Kata Uus. Nggak si Kata siapa itu? Rio. saya. Iya. Coba kalau Rona pendapatnya gimana? Siapakah yang bersalah? Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya adalah sekelompok lelaki tampan bukan anak tongkrongan. Disingkat apa? Selipan kantong. Yang salah tentang atlet yang kurang berprestasi begitu. Sebenarnya atletnya sih berprestasi, cuman dukungan-dukungannya kan ada beberapa dukungan yang harus dilakukan supaya si atlet itu jadi maksimal. Oke, jadi masuk F1 saja sudah berprestasi. Iya dong. Sudah cukup Iya. berprestasi ya. Oke. Jadi maksudnya begini, pemerintah juga salah karena kita tahu bahwa program pembinaan olahraga itu ramai kalau menjelang ada event olahraga aja. Ya, seperti sekarang mau ada Asian Games 2018 Indonesia jadi tuan rumah. Iya. Bisa kurang Pak. 2018. Bisa kurang. Dua tahun lagi, Meng. Oh. 2 tahun lagi. Ada yang pernah dengar Satlak Prima? Satuan Laksana Program Program. Indonesia Emas. Iya. Jadi ini adalah sebuah program yang dibikin oleh pemerintah untuk menyambut Asian Games 2018. Untuk merebut Jadi- emas Betul, banyak-banyaknya. Dari 727 atlet yang sudah terdaftar akan dipilih 100 atlet dari 18 cabang. Mereka akan dilatih digenjot ya supaya bisa meraih medali emas. Jadi untuk masuk 10 besar Iya. itu butuh 12 sampai 14 medali emas.
Untuk tesnya aja Kang, memilih si 100 orang itu, satu orang membutuhkan dana sampai 100 juta. Jadi kalau dihitung, biaya latihan atlet supaya berprestasi 6 miliar per tahun per orangnya. Mahal. Betul. Memang mahal, olahraga itu mahal. Ini seperti programnya Filipina waktu dulu, Gintong Alay kalau tidak salah namanya. Gitu Atlet ya. apa itu Pak? Hah? Atlet apa? Semua atlet untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya. Si Gintong itu atlet apa? Bukan, itu namanya aja. Nama programnya Gintong Alay. gitu, Meng. Ya, Bapak Olimpiade modern tahu Pierre de Coubertin? iya. Ya, dia bilang Saya lupa lagi itu pelajaran-pelajaran itu tuh. itu Bener Pierre de namanya. Coubertin Coubertin. 1896 waktu Ya. itu ya. Prancis itu ya. Dia orang Perancis, dia bilang kalau olahraga itu punya 3 moto. Sitius, Altius, Altius. Fortius. Ayo, Sitius apa? Sitius artinya, Lebih cepat. Kota. Ya. enggak bukan Sitius dulu dong. Yang paling gede kan Silius. Kan Rudi Hartono, Lim Swee King baru Silius itu. Lius Lius Pongok. Pongo, Kang, bahasa Latin. Oh, Sitius. Jadi olahraga itu ada 3. Sitius, Sitius. yaitu faster. Lebih cepat, Altius, Kan bulan lebih puasa. tinggi ya. lebih tinggi. Dan Fortius, Fortius tuh yang lebih kuat. lebih kuat. Ada di atasnya lagi nih, si tikus. Eh, Ih Pak Jarwo megang-megang tangan aku. Pak Jarwo. Kemarin anak kecil dipegang tangannya bolong. Di seluruh dunia semuanya Sitius, Altius, Altius, Fortius. Di Indonesia mah 4. Sitius, Altius, Fortius, dan Ortius. Ortius. Olahraga tidak diurus. Oh, benar-benar. Padahal kalau mau dipikir, hanya ada 2 orang, hanya ada 2 profesi yang bisa mengibarkan merah putih di luar negeri. Presiden dan atlet. Iya, betul. Betapa hebatnya posisi Dinyanyikan. atlet selevel dengan presiden. Saya pernah mengibarkan bendera merah putih di luar. Di luar Nah. mana? Dalam acara apa Pak Jarwo? Pegang kakeknya tuh. Maaf, Oke duduk lagi. Mendukung tim sepak bola di luar negeri saya kibarkan. Ya tapi kan tidak resmi. Makanya tidak resmi, Pak. Itu SEA Games. Kakek inget gak dulu waktu perlombaan bola, kakek juga bukan bawa bendera kuning, kayak lupa kakek. Bawanya bendera kuning Kang nonton bola Bukan Kang. cerita dong. Ah. Ada Jadi- atlet yang meninggal. Oh iya. Ngubur. Saya, nih orang. Ini kalau misalnya seperti tadi Satlak Prima itu, menurut saya itu adalah bebannya tuh dipaksakan gitu, bukan dari pembinaan yang dari awal gitu, sehingga ada yang namanya kondisi yang memang prima di setiap ada pergantian yang Jadi namanya nggak mepet setiap gitu atlet, persiapannya bukan tuh ya. yang seperti dipaksakan yang seperti ini yang selalu dilakukan oleh Indonesia, dan Indonesia tidak pernah menghargai atlet-atletnya. Jadi kalau misalnya sudah zaman emasnya, yang Nah, terjadi setelah itu mereka coba kita lihat ya apa yang terjadi dengan atlet-atlet. Untung ada Pak Agum tuh. Siapa Pak yang petinju tuh? Elias Elias Pikal. Itu kan tidak diperhatikan. Jangan Padahal dia salahkan punya prestasi. pemerintah juga tidak memperhatikan Pak Denny. Jadi yang Bagaimana perilaku atlet itu sendiri di waktu di masa jaya. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali atlet-atlet kita ini yang memang dulu-dulunya berprestasi. Kalau dia tidak usaha sendiri ya tidak akan. Bapak pernah lihat yang namanya pemain bulu tangkis? Sekarang dia berubah jadi main tenis. Jadi yang namanya pemerintah tetap harus punya perhatian. Karena usianya olahragawan itu ada batasnya, bukannya terus-terusan mereka. Kalau Calontong gimana Calontong melihat apakah memang perlu yang namanya pemerintah mendorong orang-orang yang berprestasi itu untuk sampai ke tingkat dunia misalnya seperti Rio. Terima kasih. Ya kan? Ya. Saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Ya, diri. Memperkenalkan diri dulu. Ya. Saya dari peneliti Happy butuh isi rekening. Disingkat apa? TV burak. Oh. Oke. Kalau Anda bertanya seperti itu, saya harus menjawab seperti apa? Ya terserah menurut pendapat Anda kira-kira. Pertanyaan Anda, apakah pemerintah perlu mendorong? Ya, dan perlu maksudnya Kalau saya menjawab perlu dan tidak perlu, kan tidak ada perlunya buat Anda. tapi kan bukan pertanyaan saya ini sebenarnya bukan mewakili untuk diri saya Nah, tetap. makanya, Iya, jadi kalau saya menjawab perlu ataupun tidak perlu kan nggak ada perlunya buat Anda. betul. Nah. Saya mewakili orang-orang yang ingin tahu tentang keperluan itu. saya pikir dia ini nggak perlu ngomong Pak. Nah,
Perlu tidak perlu yang tahu kan saya untuk ngomong. Karena yang ngomong saya. Jadi Anda nggak bisa mengklaim saya perlu atau tidak perlu. Anda itu sebagai panelis ya diperlukan Anda di situ. Ya. Nah, kenapa kalau saya diperlukan Anda juga ngomong, giliran saya ngomong ini. Pak Jarwo. Sebenarnya ini kita berbicara masalah perlu. Sabar, tarik nafas. Perlu itu kan ada singkatannya. Nafas, buang. Pak Jarwo Kalau sabar. Pak Jarwo sakit, bengkel pada tutup. Ya kemana tadi rawatnya? Tarik nafas, tarik. Terangkanlah, Sabar Pak ya. ampunilah, maafkanlah. Silakan duduk lagi Pak Jarwo. Ayo sekarang Anda diperlukan untuk bicara. Ya. Nah, saya akan bicara. Tadi Ronald mengatakan apa? Yang bisa mengibarkan bendera di luar negeri. Betul. Yang membuat bendera berkibar di luar negeri, presiden dan Atlet. Anda ini gimana? Saya punya tetangga, dia bukan presiden, bukan atlet, masih sekolah SMP, tiap Senin bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Loh di mana dia? Karena dia sekolah di SMP swasta. Sebagai petugas pengibar bendera setiap upacara. Bukan sekolah negeri loh. Bukan sekolah negeri dengan sekolah swasta di sini. Maksudnya Artinya swasta kan berarti luar negeri. ya bukan SMA negeri terus SMA swasta. Maksudnya di luar negeri. Ini luar negeri nih. Ini kita Indonesia nih, ya. Terus ada misalnya kucing, tahu kucing? Tahu, Malaysia itu. Bukan kucing, gue nanya kucing tahu kan kucing? Tahu. Ya udah kalau tahu, udah lanjut. Ya udah tahu kan. udah tahu ngapain? Ya. Nah, bicara masalah perlu atau tidak perlu. Saya ingin mengingatkan, atlet itu adalah pilihan. Pilihan gimana? Bagi warga negara, Iya. yang menyuruh Anda jadi atlet siapa? Bakatnya sendiri, Nah, panggilannya. tidak ada yang menyuruh. Iya. Jadi tidak ada harusnya kewajiban siapapun kecuali Anda sendiri untuk melakukannya. Itu pertama. Ini untuk dia berarti ya, Ya, untuk atletnya sendiri. untuk si atletnya. Karena saya ingatkan, atlet itu mohon maaf, saya seperti ini, saya jarang olahraga karena saya tahu betul olahraga itu bikin cepet tua. Kok olahraga cepet tua? Anda ini mulai membolak-balikan fakta. Anda ini teori kedokteran menjelaskan Itu bahwa hanya kedok Pak. ya kedokteran Oh, pakai teran dong. Iya, iya. Jangan hanya, ya memang hanya kedok, tapi teran itu. Itu bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan. itu hubungannya apa sama olahraga? Loh emang harus berhubungan? Ya Bapak kalau mau menyangka harus berhubungan. Gak usah. Jadi Pak ya, Ya, Maaf, ya. masih lama Pak. Kenapa? Saya ngantuk Pak mau pulang. nggak bisa Bing, nggak bisa. Nggak bisa. Kira dangdut. Enak aja kamu habis begadang apa? Kamu harus mendengarkan, menyimak ini. Nyimak apaan omongan pada nggak bener. Ini bener dong. Gimana sih? Ini tunggu. Bapak juga saya tapi- perhatiin lama-lama nggak bener. Loh, saya justru menyimak perkataannya dia, saya membahas. Tapi calontong yang namanya atlet itu kan harus disupport dong sama Loh. semuanya. Nah. Nih. Makanya saya bilang, pertanyaannya Anda mau mensupport atlet semua. Nih Terus yang mensupport pegawai negeri sipil siapa? Pak. Yang mensupport Saya pernah Ada ngeliat dia bagian- nih Pak di balapan nih. Di balapan mana? Dia megang coklat payung. Payungnya Apa bukan relaga? pakai coklat. Bang Komeng. Payungnya bang, di Coklat payungnya. payung emang topeng monyet balapan. Pakai coklat payung. Pak, Lanjut. ini masih lama nggak Pak? Mana kenapa? Saya betah di sini. Ya bagus lah. Lanjut. Nih, olahraga itu bikin orang cepet tua. makanya- Apa itu? Maksudnya saya ingin mengetahui dari mana Anda tahu bahwa kalau misalnya olahraga itu bisa membuat orang menjadi cepat tua. Kalau saya ngasih contoh itu nggak pernah jauh-jauh yang ngomong siapa lah. Ya udah di sini aja Sitius, ngasih contoh. Fortius, Iya. Kemelentus apa tuh. Saya yang tetangga, tadi luar negeri saya ambil contoh tetangga saya. Ini masalah olahraga, saya ambil contoh tetangga saya. Pemain sepak bola, ikut salah satu klub walaupun prestasinya nggak Terlalu sampai bagus. nasional ya. Ya. Tapi di liga daerah dia luar biasa. Umurnya 35 tahun, dia sudah harus pensiun dan dianggap tua sebagai seorang pemain sepak bola.
Begitu pensiun karena dianggap tua, Nah. dia buka usaha, kontraktor, dia sukses, disebut pengusaha muda. Jadi yang bikin cepet tua itu olahraga. 35 tahun udah dianggap tua. Jadi pengusaha, 35 tahun masih pengusaha muda. Perhatikan baik-baik. Maksudnya secara usia dia, secara biologis, dia itu tidak tua, dia masih muda. Tapi sudah tidak Tetapi ketika produktif. dia jadi pengusaha usia seperti itu, dia itu pengusaha muda. Nah. Iya Pak, benar. Pak. Iya benar nih. Pak. Benar. Yang muda suruh ngomong, Pak. Coba kalau menurut Kalau menurut Tasya saya, gimana? perkenalan dulu ya. ya nama Saya dari Aliansi Penduduk Anti Telat dan Lelet. Disingkat Disingkat? jadi Anduk Atlet. oh. Di sini yang anak muda, Pak Jarwo nggak usah ikutan nanyanya anak muda. Udah mau main ambil mic aja. Yang anak muda nganggep Rio Haryanto keren nggak? Membanggakan nggak? Itu dia, kita aja tuh bangga. Sayang banget dong kalau misalkan prestasinya nggak sampai apa yang kita harapkan karena terbatas dana. Tasya, Hah, yang harus lebih dibanggakan lagi itu Pak Denny, Marcus Horizon kiper timnas kita Pak Denny. Kok kenapa Markus? Seumur hidup dia menjadi kiper belum pernah dibobol sama Lionel Messi sama Ronaldo. Ya emang belum pernah main bareng. Emang kagak ketemu. Bagaimana cara bobolnya? Tak gue selengkat mobilnya. Terus ya. nah terus apa tadi? Jadi kalau hanya membanggakan saja. Nah Tetapi kan maksudnya maksudnya biar tetap jenjang prestasinya bisa terus meningkat harus disupport dong. Apalagi kalau misalkan problemnya itu kurang dana. Ya kita juga harus support supaya bisa jadi role model, bisa jadi panutan buat anak-anak muda. Jadi anak-anak muda nggak cuman yang di Indonesia nggak cuman jago-jago Pak, bikin mohon maaf. status, tapi juga apalagi Ini nih. kamu ngapain di situ? Meng mau kemana sih? Lu kenapa? Saya takut ketiban gitu. Tasya gimana Jadi jadinya? Intinya kita tuh harus dukung, masyarakat harus mendukung, pemerintah harus mendukung karena atlet-atlet muda yang berprestasi itu bisa menjadi panutan juga buat, maksudnya buat dengan anak muda. uang yang Pak, mohon maaf. Ya. Mendukung itu sebenarnya ada ukurannya dan ada standarnya Nah, dan itu. ada yang menurut saya Ya. F1 itu sebuah industri. 90% industri, 10% olahraga. Jadi orang yang terjun di F1 itu Industri itu lebih daerah Karawang. itu modalnya sangat luar biasa. bisnis kalau itu. Atlet Banyak pembalap yang lebih hebat, mohon payung, maaf. para layang. Hah? Dia terjun di F1, Pak. F1 kan balapan di darat, Pak. Maksudnya tuh Meng, Neng, dia ini aku Terlibat, nggak terlibat. aku nggak nyumpain lo. Ini kalau sampai lampu ini terjun, awas lo. ini lampu Awas sampai kristal, lampu Meng. diterjun. Di atasnya tuh beton, jadi kamu nggak usah takut. Tenang aja. Di atasnya tuh beton. Jadi dia kemungkinan udah jatuh itu disiapkan. 1/1000. Iya. Emang Bapak yang ngerjain? Yakin banget. Ini hotel bintang 50, Meng. Iya. Hah? 5, banyak Ya. banget kan. Jadi nggak mungkin jatuh, Meng. Kecuali nggak sengaja. Pak, saya kembali lagi loh, Ya. Pak. Udah. Karena Jadi kalau dananya berlebihan dan di luar kemampuan kita, tidak boleh dipaksakan maksudnya kan. jangan. Karena lah bukan Rio olahraga itu sebenarnya dia akan lebih hebat lagi. Udah matengin di sebelumnya di mana? F2. Udah, hebatin di situ dulu. Sebenarnya harusnya gabung di FC supaya berlima. Going to Pak, Pak. I need, wong keseng kenceng wong I need. Iya kan? Gabung di FC. Moga-moga dia bisa jadi juara. Itu kan filmnya itu Pak, Motor Garden. Hah? Motor Garden. Motor Meteor Garden. Meteor Garden. Motor Garden. Motor Garden. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali, kita masih membicarakan mengenai prestasi, gengsi, dan frustasi. Apakah memang perlu
kita menggalang dana untuk atlet-atlet seperti Tristan dan juga Rio. Atau si dananya itu kita sumbangkan kepada keluarganya Salim Kancil misalnya. Yang sudah berjuang untuk lingkungan hidup. Atau seperti apa? Atau enggak untuk olahraga yang lain seperti sepak bola misalnya. Kalau menurut Surya gimana? Ya Pak, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Silakan. Saya dari barisan anak nongkrong senang lihat perempuan atau disingkat ban selip. Oke, ban slip. Masalah Rio Haryanto ini Pak, emang ini fenomena yang sudah lama terjadi. Ya kalau malam bukan nggak bisa ngomong Pak. Hah? Apa emang? Kan Surya udah tenggelam Pak. Enggak dong, men. Beda Pak ini. Kan dia dari ban slip. Silakan. Balik lagi ke masalah Rio Haryanto, ini fenomena yang sudah lama. Di F1 itu disebut namanya pay driver. Pay driver. Pay driver atau orang-orang yang siap membayar kepada sebuah tim Tim ya. untuk bisa balapan di F1. Contohnya kayak dulu ada Michael Schumacher itu memulai Oh, karirnya dia dari juga pay awalnya driver. juga seperti itu ya. Betul, Niki Lauda, Alonso juga kayak gitu. Tapi untungnya ini Waktu di awal kan bukannya dia Benetton ya? Si Siapa? Schumacher. Schumacher memang dulu awalnya di Benetton. Main Jadi Benetton, dia ya. masuk, dia bayar, punya gelontoran dana segar yang banyak, Oh. lalu berprestasi pula. Nah Ya. masuk ke Ferrari itu dia bawa sponsor. Nah, kalau udah dia berprestasi, Ya, si sponsor sponsor. pun datang ya. Sponsor yang nempel sama dia. Nah masalah ini dan masalah kita sebagai warga Indonesia dan pemerintah memberi dukungan dana kepada si Rio Haryanto yang masih kurang sekitar 7 miliar euro. Ya. Atau sekitar kalau dirupiahkan 20. ya seniun-niun lah pokoknya. Hah, seniuniun? Ya itu Enggak. banyak banget Pak, seniun-niun itu banyak banget. Sekitar 20-30 Ya, M kalau nggak salah. kalau dibayar dengan prestasi yang bagus. Setengah Ya. 9 Pak. Apa? Setengah 9. Setengah Apanya 9. setengah Bapak tadi bilang 20-30 lah. 20-30 itu maksudnya perkiraan. Bukan jamnya 20-30. Nah dengan gelontoran dana yang banyak ini Pak, takutnya jadi hedon hidupnya. Kalau atlet kan kita lihat hidupnya banyak sekali Betul. kemewahan-kemewahan. Kalau Ya. dia sampai obesitas, coba Bapak Nggak bayangin. bisa berprestasi nanti. Gak bisa berprestasi, bukan hanya itu doang. Jangan mikirin hanya dunia. Kalau dia obesitas, terlalu berat, mati jadi setan, gak bisa terbang loh Pak. Karena keberatan. Mikir lu jauh amat. Lo coba kalau obesitas, lo jadi kuntilanak, gak bakal bisa terbang lo. Iya. Kalau saya sih kalau- gak berat masalah godaan itu Pak. Pembalap obesitas sih nggak muat di lubangnya Pak. Iya juga sih. Kan nyupir masuk lubang nih Pak. Iya betul. Bukan masuk kabin kalau saya lihat perhatiin. Ya bener. Ya. Makanya pembalap biasanya kecil-kecil. Siapa sih tuh Pak? Tua-tua sih tapi kecil-kecil. Siapa sih tuh? Maksudnya Badannya, fisiknya nggak gede-gede. iya nggak ada yang atlet yang seperti itu karena memang kan ada sesuai dengan Nah, si ininya. Nanti saya bisa ikut F1. Siapa yang ngomong dengan Anda? Ini kita lagi Kang. serius. Sabar Kang. Sabar. Bapak ikut F1, kulitnya pada copot ntar. Dia eh. juga atlet Pak Denny. Oh atlet. Dia pernah mengharumkan nama bangsa. Oh atlet apa? Bangsa Jin. Ya. Kang Denny, Ya saya boleh nambahin? boleh. Tapi menurut saya ini lingkaran setan, Kang. Ah enggak dong. Supaya prestasi bagus, otomatis biaya latihannya juga harus ada kan? Ya. Biaya latihan yang tinggi menyebabkan prestasi yang tinggi, nanti akan mendatangkan sponsor yang tinggi. Iya. Sponsor yang Mantap. tinggi akan dapat duit untuk bikin lagi latihan yang lebih bagus lagi, prestasi lebih bagus, sponsor lebih bagus, terusnya gitu. Bisa datang nih. Jadi awalnya itu memang Mantap. harus keluar budget dulu banyak untuk latihan. Kenapa Latihan enggak bagus, prestasi bagus, sponsor bagus, gitu. Saya pernah tuh Pak pakai ada- celana bolong Pak. Ah terus? Zaman dulu naik. Allahu naik bis, Akbar, Pak. Allahu Akbar. Udah buka. Lebaran Pak ya. Kembali kita fokus pada Iya. Asik fokus. ke permasalahan kita tema hari ini. Yang di, Bagaimana kalau tidak itu dibantu atau disubsidi cabang olahraga yang punya prestasi Pak Denny? atau calon misalnya. Calon apa? Maksudnya calon Calontong, prestasi. calontong. Bukan. Kok saya bawa-bawa? Kok saya dibawa-bawa? Kok bisa bawa-bawa? Pakai Seperti- di. Seperti cabang olahraga apakah yang akan Misalnya bulu mempunyai- tangkis. Bulu tangkis. Dibantu Pak perkenalkan juga. saya dari Perusahaan itu juga. Pak saya Begitu. dari Diam! Perusahaan itu juga nggak malu-malu atau nggak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan dana untuk membantu cabang olahraga yang berprestasi Pak Denny. Jadi
Biasanya tuh seperti kayak Yonex, itu dia ngasih uang, dia ada dana untuk yang namanya sponsor itu ke Indonesia, dikasihnya berapa. Nah ada beberapa yang tidak mau ikut dengan yang namanya Indonesia, dengan programnya Indonesia, dia perorangan. Nah akhirnya yang kayak begitu tuh, kalau misalnya seperti yang Taufik Hidayat itu dia ngambil, jadi dia perseorangan, tanda tangannya juga pribadi. Langsung deh Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti bermain di luar negeri pun, biayanya atas nama biaya pribadi, tidak bersama dengan Makanya berprestasi pemerintahan. dulu kan. Iya berprestasi dulu. Prestasi pasti itu duit. Soalnya kalau dia ikut yang ada di sini Pak, kadang-kadang dipotong Pak. Memang kan dipotong, memang itu kan karena masuknya kayak ke pelatnas berapa orang, tetapi semua orang jadi Tapi harus. gedean potongannya Pak. Nah kalau itu mungkin saya kurang tahu tuh. Bapak kurang ajar, saya kasih tahu nggak mau tahu. Maksudnya saya kurang tahu berapa potongan-potongannya begitu. Ya maksudnya ya besar lah gitu. Kalau Vega gimana menurut Vega? Oh ya, kalau menurut saya Kang itu, aduh nggak perlu deh Kang kayak gitu-gitu. Tapi saya perkenalkan dulu ya, Ya, nama silakan. saya ya. Saya dari Ikatan Pendukung Pemuda Alay dan Penjual Susu. Disingkat. Hidung palsu. Terima kasih. Kalau menurut saya Kang, mau balapan, mau bola itu olahraga-olahraga yang berbahaya. Mau ngapain diikutin apalagi didukung. Kok mau Balapan nanti jatuh itu bahaya Kang. Gimana nasib orang tuanya kalau anaknya kenapa-napa kan? Saya mah kan ibu-ibu, saya nggak tahu apa-apa deh tentang olahraga. Tapi menurut saya itu olahraga yang berbahaya. Tapi olahraga sepak bola kan nggak terlalu berbahaya. Ujung-ujungnya berantem, rebut-rebutan bola. Kayak Pak Denny main bolanya di tengah tol. Tuh. Makasih Ki. Jadi menurut saya itu kayak cuman buang-buang uang aja buat ngedukung Kang. Belum lagi kalau di balapan itu diajarkan untuk tikung menikung. Jelas-jelas dalam suatu hubungan tikung menikung itu dilarang Kang. Betul. Jadi apa faedahnya? Gitulah Kang, saya sih nggak setuju kalau apalagi yang nominalnya besar. Sebenarnya sih kalau kayak atlet zaman dulu tanpa didukung mereka semua berprestasi. Seperti sebutin Ki, siapa Ki? Ya, Ki, emang lu sih ahli. Rudi Adiswarno. Itu tuang potong rambut Pak. Yang olahragawan itu, Hairstylist, salon. yang olahragawan itu Rudi Hoirudin. Nah itu Pak. Rudi Herudin. Rudi Hartono, Itu. Itu mah. Nah itu. iya. Lis Hartono ini. Main, Meng. Walaupun sama-sama dari Surabaya, Rudi Hartono. Rudi Hartono Jawa Tengah Pak. Lo Rudi Hartono tuh asalnya dari mana? Jawa Surab- Tengah Pak. Surabaya. Jawa Tengah, Surabaya. Ya, Jawa Timur. Surabaya Pak. Surabaya tuh Jawa Timur Pak. Nah, Iya. Saya ngomong Iya. begitu. Lah kok dipindah-pindah ke Jawa Tengah? Yang bilang Jawa Tengah siapa? Anda. Anda yang ngomong Jawa Tengah. Andi mungkin yang bicara Jawa Timur. Anda tadi bicara Jawa Tengah. Andukan sana Anda itu. Jadi begitu Pak. Jadi tanpa istilahnya saya sepakat dengan saudara Betul. si Tapi kan nggak bilang Saoda, jangan panggil Saoda. nggak selalu harusnya dana itu menjadi satu apa? Kendala. Maksudnya kendala. Karena kalau walau bagaimanapun juga kalau misalnya kita memang mau yang namanya mendukung dan mengharumkan nama bangsa itu memang harus ditanamkan terlebih dahulu ke dalam diri kita sendiri. jiwa nasionalisme. Betul Iya. Pak. Kayak atlet angkat besi Pak Denny. Dari Madura aja. Itu ngangkatin besi. Seberapapun beratnya itu besi, harga cocok angkat. Itu kan beda Itu lagi. mah kiloan Itu beda lagi. Kiloan beda. Beda Pak. Malahan Kak, menurut saya sepak bola kita itu sudah mulai melangkah jauh. Seperti kayak waktu dulu zamannya Pak Lanyala itu sama Pak siapa satu lagi sebelum Pak Lanyala itu melakukan yang namanya naturalisasi. Jadi karena pengen Johan Pak. Pak, iya Arifin Johan itu karena pengen juara, diambillah pemain-pemain dari luar gitu untuk supaya menghasilkan menjadi juara. Padahal kalau misalnya Singapura menaturalisasi karena memang penduduknya dia sedikit. Tapi kalau di kita berapa juta, tapi karena kita tidak punya pembinaan yang betul, mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengambil yaitu orang-orang yang sudah orang luar negeri yang bermain di Galangan diangkat untuk menjadi warga negara supaya bisa main di PSSI untuk menjadi juara. Dan hasilnya Tuh, Pak. nggak ada, hasilnya nggak ada. Gak ada juga. Nggak Ya ada mana itu. orang yang udah naturalisasi Pak ya. Makanya mereka sebenarnya harusnya bertanggung jawab yang seperti itu seharusnya mereka punya rasa malu. Menurut saya selama perut masih belum terisi dengan nyaman, olahraga masih belum dipikir ini negeri ini sih. Ya betul ya.
Itu yang penting makan dulu, hidup dulu lah, olahraga nomor sekian. Jadi ya masih anak. Jadi memang harus Banyak juga, Pak, maksudnya negara di kesejahteraan Afrika. dulu Ya. dilakukan, baru kita baru bisa memikirkan mengenai olahraga. Yes. Pak, di Afrika juga kan seperti itu, kelaparan tapi Kalau Afrika punya bakat alam, Meng. Bakat tubuhnya memang sudah. Kita punya Vetivera. Bukan alam adanya Vetivera, bukan. Bisa aja Mbak Dukun. Nah itu tadi, ini dulu saya pernah sebutkan kan bahwa kita siapapun di negara di dunia ini punya bakat alam masing-masing. Iya, betul. Kita ini dominan di bulu tangkis. Iya. Sampai dulu sampai sekarang pun sebenarnya Indonesia cukup ditakuti di bulu tangkis. Betul, walaupun sekarang Kebangkitan kita akan ditakuti. Seperti itu. Menurut saya memang Indonesia agak kurang punya bakat dalam balap, Kang. Iya. Memang bakatnya kurang gitu. Secara kita mengenal mobil aja telat dibandingkan negara lain. Kenapa Finlandia banyak pembalap-pembalap hebat, terutama di bidang rally? Karena memang kontur alamnya, suasana alamnya di sana membutuhkan orang-orang yang jago geber. Jadi kalau misalnya sebelum gelap, itu orang Finlandia harus ngebut secepat-cepatnya dari kantor menuju rumah. Dan harus melewati jalan yang banyak di kiri kanan. berkelok-kelok ya. Jadi memang geografi alamnya pun membuat mereka jago balap. Betul. Arif Fatanen, Johakan Kinen zaman dulu ya. 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 Nah di Indonesia memang bukan negara yang memang akan jago balap. Tetapi kan kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya Anda nggak ngelihat di tol itu banyak orang ngebut di bahu jalan. Oh iya, Itu bukan sebuah prestasi. Itu Nah, yang pelanggaran bukan yang jadi prestasi. masalah, Meng, makanya F1 ini sekarang lagi diusahakan ada bahu jalannya, Meng. buat apaan Pak? Khusus untuk orang Indonesia. Bisa balapnya Atau kalau mau mobil F1 segede Metro Mini Kang, pasti Ya, banyak pembalapnya di mungkin kita. akan bisa Lagian lebih gede Pak, lagi. kita mau balapan gimana? Orang jalan utama aja tiap mau lebaran tiap tahun itu masih diperbaiki. Ini menunjukkan ekonomi kita kan masih kurang. Iya ya, kita kita tiap, ngapain? Kalau tiap begitu tahun kita- harus merawat jalan, tiap tahun merawat jalan. Kalau ekonominya bagus kan nggak perlu rawat jalan. Kan rawat inap bisa cepet sembuh. Itu jalan maksudnya. Rumah sakit. Kalau Tasya gimana Tasya dengan prestasi ini? Apakah memang manusia itu kan berbeda-beda ya? Kalau menurut saya ya itu tadi sih harus didukung, tapi mungkin satu-satu kali ya dari mulai bidang apa dulu. Emang masih banyak sih yang harus didukung dan mungkin belum bisa fokus gitu kan, dari mulai pendidikan dulu, abis itu kesehatan segala macam, baru yang terakhir olahraga misalkan kayak gitu. Tapi sekarang kan momennya ini kan lagi semangat-semangatnya nih orang mendukung. Sayang gitu loh kalau misalkan gak langsung didukung, dan atletnya sendiri juga kayaknya lagi semangat-semangatnya gitu untuk mengejar prestasi kalau menurut aku. Dan kalau menurut saya juga di sepak bola Indonesia punya kemampuan seperti yang ada. Kita menurut saya sih agak bangga juga ketika melihat di Belgia ada seorang yang di belakangnya pakai nenggolan gitu kan. Ya. Iya kan, itu kan membanggakan gitu ya, nenggolan. Tetapi ya Indonesia gitu. Sebenarnya kita juga mampu, hanya metode sama kira-kira yang terbaiknya tuh Indonesia bermain yang seperti apa. Ini karena yang namanya sepak bola itu adalah memang teknologi juga. Jadi dengan manusia-manusia Indonesia seperti ini, kita cocoknya bermain seperti apa. Karena yang namanya sepak bola kan macam-macam, ada yang tipe menyerang, kick and rush lah, mau takatiki, tuku teke, atau mau tuku loro, apa terserah lah pokoknya. Pak, sebenarnya sistem pembinaan yang penting. Kita ini masih pakai metode kayak Anda tahu pencarian ajang-ajang audisi yang instan-instan itu. Ya. Kalau ada penyanyi dari daerah mana, Betul. ikut di situ tiba-tiba bupati lah, kepala daerah ikut semua, serta, wah betul. biaya dikeluarkan untuk mensupport itu. Ya. Setelah dia juara, Tidak apa? ada. Ya. nah ya kita pakai sistem kayak gitu. Mungkin sebenarnya banyak warga daerah tersebut juga yang mikir daripada uang dibuat hura-hura buat support seperti itu, kenapa nggak buat bangun jalan di kampungnya. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu juga. Kita harus perhatikan bahwa prestasi itu ada yang memang harus disupport oleh semuanya. Ada yang itu lebih dominan pada pribadinya sendiri. Kemudian Dan penanganan ada batasannya gitu. pengelolaan olahraga di negeri kita harus profesional begitu Pak Denny. Ini kalau misalnya sekarang ada beberapa atlet kita yang berprestasi, ternyata dia diminati oleh Atma Negara misalnya. Maksudnya diminati oleh negara lain. Bercanda Pak Denny, jangan bercanda Pak. Iya iya, maksudnya diminati oleh negara lain. Terus dia pindah ke warga negaraan. Anda kira-kira sebagai bangsa atau temannya rela nggak seperti itu? Ya nggak rela sebenarnya, tapi kondisi di negeri Rita kita Sugiarto Pak. Hari
rela, rela, rela. Rela, 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 rela. Ya mungkin seperti Mia Audina Ah, Ke Belanda. Belanda dia. Belanda itu kan. Sekarang menetap di sana. dia. Kawin sama orang Belanda. Utami Dewi juga sama, adiknya Betul. Rudi Hartono juga, dia juga ke Amerika. Tony Gunawan ke Amerika sama ini Halim Haryanto Iya, ke Amerika. di Donald Amerika. Trump juga sekarang di Amerika, Pak. Emang orang sono. Sana. Emang orang sono Donald Trump. Merocotnya di sono ke Donald Trump mah. Ini kenapa Mia Audina pindah? Karena gara-gara Nila Setitik rusak susu sebelanda, Kang. Lo susu Dia belanga. pindah ke Belanda gitu. Maksudnya gini, ketika dia punya prestasi tapi agak kurang diperhatikan di sini dan ketika ada tawaran dari negara lain yang mau ngasih segala macam hal, support termasuk uang pensiun dan lain sebagainya, ya itu yang bisa membuat dia pindah atau tidak hanya satu sih sebetulnya sih. Apa? Rasa bangganya aja sama negara. Negaranya. Pak Jarwo, saya nggak kelihatan masuk TV, duduk ngapa? Tapi emang bener Pak. Nora, Tapi emang saya bener Pak. nonton. Diri aja. udah Rata-rata orang kalau dilihat masalah egonya, ini kan tadi kata Kang Ronald masalah cinta atau tidak sama negaranya. Iya. Tapi kalau dilihat masalah egonya sendiri, banyak contoh-contoh karena Indonesia sendiri mencontohkan bahwa mantan-mantan atlet itu tidak sesejahtera itu di dalam negeri. Iya. Kalau bisa sesejahtera itu, kenapa rasa cinta atlet itu ke negaranya sendiri makin bagus? Jadi harus dibangun dari ininya dulu Pak, dari Indonesianya dulu. Ih, cakep. Kalau Indonesia nggak bisa ikut Piala Dunia, siapa tahu kita bisa ikut Piala Akhirat ntar. Piala Akhirat kan kita nggak tahu. Gak ada Pak. Anda aja yang Guru masuk. metong. Yang jadi permasalahan kan selalu kalau yang dikatakan oleh seorang Ronald itu tadi bahwa atletnya lah yang mengerti. Sebenarnya kalau menurut saya atletnya juga udah mengetahui kondisi pengurus-pengurusnya yang ada di sana juga tidak mengurusi dia. Berarti bukan negara yang harusnya dipikir, tetapi ada pengurus-pengurus yang menjadi mata rantai Betul. daripada mereka ini. Jadi menurut saya atlet yang Kadang pindah ada juga orang partai juga yang terlibat dalam menjadi pengurus di situ Pak Denny. Jadi sifatnya udah menjadi politis juga nanti. PSSI juga sekarang ini banyak sekali orang-orang partainya. Pak, tapi begini loh Pak ya. Mohon Ya. maaf ini kalau saya menyela ya. Oh nggak apa-apa silakan. Oh boleh? Oh boleh. Waduh. Ya boleh lagi. Ya Ya udah gini. Waduh. Maksudnya begini Pak. Yang kita bicarakan sebenarnya kalau kita mau fokus seperti ini justru yang atlet amatir. Yang dia memang Betul. berolahraga membawa nama bangsa Ya. di bidang cabangnya masing-masing. Kalau yang sudah profesional itu sebenarnya mohon maaf. Negara juga nggak harus maksimal untuk campur tangan. Ya benar. Karena itu profesional. Contohnya Mike Tyson itu bangkrut Amerika nggak ngapa-ngapain terhadap dia. Iya. Itu urusannya dia karena dia profesional. Walaupun ketika dia jadi juara dunia, dia membawa nama Amerika juga karena warga negara sana. Tapi karena manajemennya dia bangkrut, ya Amerika nggak harus melakukan apa-apa. Kalau kita mikirin yang profesional, negara harus mikirin yang profesional. Terus gimana nasib yang amatir? Iya, Itu makanya yang amatir yang ada dua. Karena untuk melangkah ke profesional sebenarnya ada beberapa cabang olahraga yang diawali dengan amatir terlebih dahulu. Iya. Ya, kalau menurut Kimau gimana nih? Akhirnya Oke, gimana mau? Ya. Sip. Akhirnya ngomong juga ya. Tapi nanti aja lah mau, nggak penting kayaknya sih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Got me feeling drunk and high, so high. I'm not around when I'm not so far away. Yeah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa Terima kasih untuk teman-teman dari UPI YAI Jakarta dan juga SMK Bina Putra Jakarta. Sekarang kita berharap mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin memberikan yang namanya bukan sebuah solusi ya, tetapi kira-kira ada jalan tengah yang sebaiknya sebagai atlet seperti apa, sebagai pengurus juga seperti apa, negara juga harusnya seperti apa. Nah, sekarang kita mulai dari, baru ini sekarang dari Kimau nih, Kimau. Paling ntar yang lain lah. Enggak dong, bener ini sih. Saya nggak yakin nih. Benar, Saya dari benar. tadi melihat acara ini omongannya cuma basa-basi. Itu dari tadi tuh. Tidak betul. mengedukasi, tidak ada informasi, apalagi di depan orang-orang kita yang berprestasi. Wih. Sekali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa Terima kasih untuk teman-teman dari UPI YAI Jakarta dan juga SMK Bina Putra Jakarta. Sekarang kita mulai dari, baru ini sekarang dari Kimau nih, Kimau. Saya nggak yakin nih. Saya dari tadi melihat acara ini omongannya cuma basa-basi. Itu dari tadi tuh. Tidak mengedukasi, tidak ada informasi, apalagi di depan orang-orang kita yang berprestasi. Wih.
Kita ini dari orang-orang berprestasi Pak Denny, jangan dimainkan. Oke lu jauh. Kita dari komunitas. Ini komunitas ini yang... Komunitas yang juaranya paling sering. Nih. Singkat Conjuring. Nih, Pak. yang nemuin robot ya. Nih. Yang nemuin apa? Robot gedek. Dia nemuin robot gedek tuh. Lagi jalan ketemu, ini robot gedek nih. Dia yang nemuin nih. Kita di sini banyak sekali atlet-atlet nih Pak Denny. Ya. Ini atlet angkat besi Pak Denny. Oh, angkat besi. Ada besi diangkat jadi anak. Nih. Luar biasa. Luar biasa sekali teman saya. Pak Jarwo. Kenapa? Atlet angkat kaki. Apa? Angkat kaki Pak dari sini Pak. Dia dulunya atlet balap sepeda Pak Denny. Cuma nggak pernah menang. Kenapa? Yang lain sepeda balap, dia sepeda fitness. Diem aja. Di tempat itu gak jalan. Diem aja lu. Akhirnya Itu waktu itu portable. dari pemerintah dikasih juga dia sepeda balap. Alhamdulillah. Tapi Menang akhirnya dong. didiskualifikasi. Kenapa? Karena dia buat somai di belakangnya. Jualan. Dagang. Jualan. Kita kembali berbicara soal atlet Pak Denny. Sebenarnya inti dari atlet ini adalah pembinaan usia dini Pak Denny. Seorang atlet itu bisa kelihatan dari saat dia balitanya Pak Denny. Dari mana lu? Pada saat dia memegang apa pada saat balitanya. Contohnya kalau dia misalnya ada balita suka megang bola, Ah, dia jadi atlet bola. atlet bola. Bener. Ada balita suka nih Pak Jarwo atau balita Ah. dia megang raket nyamuk. Ah, Raketnya dimainin, nyamuknya cemilin. Nih, dia jadi atlet bulu tangkis. bulu tangkis. Itu bisa kelihatan. Iya, iya. Kayak gitu. Salaman. Kan saya promosiin. Siapa mau ngajak salaman? Saya promosiin. Jajaran lu. Lalat dicemilin Pak. Nyamuk salah lapin. Ah. Pak Jarwo, jangan main cemilnya kan bisa dicolok dulu ke saus kemana. Pak apa enggak digoreng sama terigu dulu gitu. Nah, Jadi kayak itu. bala-bala. Biar kelihatan gede Pak. Iya. Lalu atlet megang sarung tinju jadi apa? Jadi sarung tangan. Jadi Deh, petinju. petinju. Anak kecil pegang sarung tinju dia jadi Petinju. nah, Pak Jarwo Megang- dari kecil pegang jadi petinju. Calon Tong, ada yang ingin disampaikan? Kalau saya sederhana, Ya. dalam olahraga juga ada namanya perjuangan. Betul. Jadi ketika kita berjuang kita berhak mendapatkan hasilnya. Ya. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak kita harus tetap berjuang dan tidak boleh orang yang tidak berjuang hanya ingin merasakan hasilnya. Dan perjuangan tanpa doa itu kan sombong. Betul. Artinya kalau sekarang kita berusaha di cabang olahraga apapun belum bisa mengalahkan negara lain, kita harus berdoa. Mudah-mudahan suatu saat mereka yang kalah, Iya. ya kan? Iya betul mereka yang kalah benar. Iya. Walaupun bukan oleh kita. Setidaknya kita bisa terbalaskan. Itu mah Bapak dendam. paham maksud doa saya nggak sih Pak? Doanya Bapak biar- jarang doanya berdoa biar sih. kita menang dong, Cak. Biar- Bukan Aneh kalah Anda itu. karena Iya. dendam. Kalau Gimana? kita menang, kita harus latihan. Kalau berdoa aja bukan kita menang. Iya berdoa dan Tapi kan Justru kita latihan supaya kita menang. Kita berdoa supaya musuh kita kalah. Gak ada kebanggaan nih. ada dalam bahasa Inggris yang mengatakan menang ojo sorake. Eh? Itu bahasa Inggris di mana Pak? Apaan itu? Apa nih pokoknya? Kalah ojo ngeteyep. Menang ojo ngasorake. Nah sorake. Sorake, ngasorake. Ngasorake. Jangan merendahkan. Kalau kalah juga tidak apa kalau kalah ojo Ojo dumeh Pak. ojo dume. Itu saya suka lihat di rumah orang Iya. Jawa tuh Pak. Ojo. Benar. Itu benar itu. Kan Pak? Makanya kita semuanya pada prinsipnya adalah yang penting adalah perjuangan dan juga doa. Silakan Kang Maman. Atletnya juga begitu. Kalau Atlet. menang jangan di... Apa Kalau jangan kalah terlalu- juga jangan dimarahin. Kalau menang jangan terlalu diangkat-angkat. Ya, Kalau kalah juga jangan seperti diinjak-injak. Nah, itu. Kasihan mereka. Cukup pelawak aja yang digituin Pak. Iya benar. Ya. Udah kita mah setuju. Silakan Kang Gondrong. Kang Maman. Seseorang disebut berhasil menaklukkan Gunung Everest bukan karena ia diturunkan dari pesawat terbang tepat di puncak gunung itu, tetapi karena ia telah berjuang mendaki dari kaki gunung terbawah hingga berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia itu. Artinya tak ada prestasi yang bisa diraih secara instan meski didukung oleh segunung dana, tetapi harus berproses dari titik nol. Yang cukup menyedihkan di negeri ini, menjadi yang pertama dianggap bukan sebagai prestasi.
Alhasil orang seperti Rio Herianto, orang Indonesia pertama yang berhasil masuk ajang F1 yang tak cuma sebatas bermodal dana atau pay driver, tapi juga sudah punya prestasi di level sebelumnya, tetap dianggap bukan sebagai prestasi. Meski Calontong mengingatkan, matangkan dulu prestasi di level sebelumnya sebelum naik di tingkat atau di level yang lebih tinggi. Yang kedua, di negeri ini dana memang selalu menjadi persoalan yang kerap tak kunjung ada ujungnya dan selalu diributkan tanpa ada habis-habisnya. Jadi bisa dibayangkan betapa rumitnya, di mana saat berupaya menuju puncak saja sudah tidak bisa difasilitasi, didanai atau diapresiasi, demikian pula kelak di masa selanjutnya. Di masa sudah turun dari puncak dan menua, sungguh jauh lebih tidak diapresiasi lagi. Siapa di antara kita yang masih mengingat Elias Pikal? Orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia tinju profesional asal Indonesia. Atau Tati Sumirah yang menjadi bagian dari tim bulu tangkis putri Indonesia pertama kali merebut Piala Uber tahun 75. Atau satu nama kecil lainnya, Nanda Telambanua. 10 rekor dunia, 7 kali juara dunia angkat besi kita sudah lupakan. Dan masih banyak nama-nama besar lain yang sudah mengharumkan nama bangsa. Akibatnya satu, prestasi bisa-bisa cuma berujung frustrasi. Jadi mari mengapresiasi sedari dini agar bisa meraih puncak prestasi dan tidak frustrasi di hari tua. Terakhir dari pernyataan Calontong. Semua manusia pada dasarnya ingin dihargai, tetapi yang terpenting tanyakan pada diri sendiri. Apa yang ingin kita capai dari prestasi itu sendiri? Dan capaian yang sempurna adalah berpadunya 3I. Berprestasi itu untuk meraih apresiasi, memperoleh kepuasan diri, dan berharap ridho ilahi. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.